budaya haruslah lestari, tidaklah pacak dijual beli. Dulur, kita masih bersama Perompak RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Delapan 8,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perompak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, Sobat Budaya, masih berewang cek pilih kembali tentunya di menit ke-8 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada. Dan seperti biasa di jam 9 paginya, seperti cek pilih sudah sounding di awal tadi, kita bakal ada program spesial, ada obrolan komunitas di mana kita bakal menghadirkan salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan juga berbincang selama 60 menit ke depan. Dan sudah hadir membersamai kita pada kesempatan kali ini kawan-kawan dari komunitas Megalodon Aquatic Club. Wow, luar biasa ya. Sudah kita hadirkan langsung di RRI Perompak Palembang. Kita sapa dulu, ada siapa be ini yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak Billy. Selamat pagi kembali. Coba tes dulu suaranya. Cek masuk. Cek. Oke, agak lebih dekat baik ngomongnya sama mic ya. Oke, baik. Sobat Budaya, kita sudah kehadiran kawan-kawan dari Megalodon Aquatic Club. Nah, ini salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang yang saat ini juga akan kita ajak berdialog dan berbincang. Untuk saat ini juga kita bakal membahas sebuah topik tentang strategi latihan, berbagai rutinitas latihan favorit, cara meningkatkan stamina atau variasi latihan interval untuk tujuan tertentu. Tapi pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka pula tak cinta. Kita kenalan satu persatu dulu ya. Oke, ini sudah ada Kak Randy Septiano, MPD, dan juga Pido Arhamsyah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Oke. Kalau Pido gimana Pido? Alhamdulillah baik. Caknya Pido nih banyak yang gawenya ya. Caknya full job dia nih. Multi talent dia. Sebelum ke sini dia Kak katanya aku pagi nih ada jadwal dulu. Boleh lah ya. Tapi alhamdulillah bisa menyempatkan waktu pagi ini di RRI Perompak Palembang. Oke. Kita kenalan satu persatu dulu dari Kak Randy Septiano MPD. Kak Randy selain tergabung di Megalodon Club ini, aktivitasnya sehari-hari apa Kak? Aktivitas sehari-hari kalau saya sendiri kebetulan juga di salah satu dinas di Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel. Saya cuma tergabung di komunitas renang Megalodon Aquatic Club. Oke. Oh berarti memang backgroundnya olahraga ya? Olahraga betul. Yang menaungi cabang olahraga akuatik, baik renang ataupun polo air. Oke. Dan Kak Randy ini juga gelarnya MPD ya, Magister Pendidikan ya. Itu memang jurusan olahraga? Betul. Jurusan olahraga. Memang relate lah ya. Yeah. Oke. Kalau Pido Arhamsyah, panggilannya siapa? Pido. Alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Karanganyar, Pak. Oh, Karanganyar. Iya, Karanganyar. Oke. Dan saat ini selain di Megalodon Aquatic Club ini di mana aktivitasnya? Di jalan nih sehari-hari. Kalau saya sendiri masih mahasiswa. Mahasiswa aktif ya. Oke. Di Universitas di Palembang ini? Di mana? Universitas Bina Dharma. Oh, Bina Dharma. Jurusan? Sama olahraga. Olahraga juga. Iya. Oh, berarti memang menekuni bidang olahraga ini ya. ya. Oke, tapi untuk kita ketahui Megalodon Aquatic Club ini komunitas yang untuk renang ya. Betul. Untuk renang. Dan kita kembali ke topik kita pada hari ini. Nah, kalau Kak Billy boleh tahu, Pido ini komunitas ini berdirinya kapan lah Pido? Masih ingat tak? Kalau komunitas ini nih kita berdirinya itu pada tahun 2019. 19. Iya, 2019. Oke, jadi Pido masuk dari awal atau sudah komunitas ini sudah ada baru bergabung? Kebetulan saya sama Coach Randy-nya ini
kita dari awal terbentuknya Megalodon. Oke, yang mendebutkannya ini ya. Iya. Oke, luar biasa. Boleh Kak Randy diceritain sedikit awal mula terbentuknya Megalodon Aquatic Club ini, Cak Mano, Kak Randy? Jadi memang basic kita dulu itu sebagai atlet. Atlet. Ya, kita juga atlet. Setelah selesai dari dunia atlet, ya kita mencoba membuat wadah, begitu kira-kira. Membuat wadah itu kan kita lihat antusias masyarakat Kota Palembang terhadap renang ini baru mulai beranjak ramai. Nah, maka dari itu ya kami juga menjawab keinginan para warga Kota Palembang untuk memasyarakatkan olahraga air tentunya di sini kan. Nah, kalau kami lihat juga kami juga sudah survei di berbagai kota besar. Kebenaran juga kita waktu atlet kan sering kemana-mana juga kan. Kalau kita lihat di kota besar di daerah Jawa situ kan sudah banyak sekali menjamur komunitas yang notabene untuk pembinaan anak-anak usia dini kan begitu kan. Nah, jadi berangkat dari situ setelah selesai dari dunia atlet kita coba membuat komunitas atau klub renang ini pada 2019 lalu. Itu tepatnya sebelum Covid kalau nggak salah. Sebelum Covid. Betul, sebelum Covid. Oke, jadi dengan bekal yang sudah ada, ilmu-ilmunya juga diterapkan di komunitas sekarang yang sudah digeluti ya. Oke, nah berarti memang tujuan komunitas ini dibentuk untuk membuat wadah untuk para anak-anak muda yang pengen menekuni dunia renang ya. Betul. Oke, karena renang ini juga merupakan cabang olahraga yang memang banyak juga digemari. Betul ya. Banyak digemari, apalagi untuk memang relate dengan topik kita pada pagi ini untuk tujuan tertentu, misalkan mau masuk apa gitu ya. Jadi memang butuh olahraga renang ini untuk menunjang semuanya yang nanti juga akan berguna untuk adik-adik yang ikut di komunitas ini. Oke, jadi komunitas ini Kak banyak anggotanya sudah? Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah banyak. Itu kisaran dari anak usia berapa? Kalau untuk anggota kita kan ada dalam komunitas kita ini kita sudah ada pembinaan berjenjang mulai dari anak usia dini yang kelasnya hanya learn to swim kan gitu kan, habis itu learn to train, habis learn to train sampai ke compete atau kompetisi. Jadi untuk jumlah orangnya sekitar ada 70 sampai 100. Oh ya, banyak dong berarti. Itu yang manajemennya ini Kak Randy sama Pido berdua apa ada lagi? Enggak, kita ada. Oh, ada lagi. Ada lagi. Atau memang ada strukturnya? Ada struktur ada kita. struktur. Kita ada struktur. Okay. Iya, pelatih kita aja ada sekitar orang 12. Oh iya, berarti memang udah besar nih komunitas ini ya. Alhamdulillah Kak Billy. Oke, alhamdulillah. Berarti memang ini bertujuan untuk membuat generasi muda untuk lebih menyukai olahraga lagi ya. Betul sekali. Dengan stamina yang bagus juga, memang pas ini untuk anak-anak yang mungkin memang punya cita-cita ingin menjadi abdi negara mungkin ya, atau pengen mencapai sesuatu yang dia inginkan. Nah, kalau untuk pemula kira-kira gimana Kak ini untuk proses latihannya kira-kira? Kalau untuk pemula itu mulai dari yang learn to swim itu kita biasanya 1 minggu 2 kali. Anak-anak yang belum bisa berenang sama sekali. Jadi kita ajarin bagaimana bisa mengapung, bagaimana bisa berenang untuk jarak sekian. Seru ya? Iya, makanya saya bilang tadi kita ada pembinaan berjenjang. Kita juga sudah sampai ke taraf nasional juga. Berarti sering ikut lomba-lomba juga? Oh, sering sekali kalau itu. Sering sekali. Dan juga dapat award juga ya? Iya, alhamdulillah kalau award kita dapat. Tapi ini kalau teknik dari awal tuh kayaknya seru Kak, kayak belajar mengapung ya. Terus bernapas selama dalam air, itu ada tekniknya semua ya. Pernah kewalahankah mengajari anak-anak ini? Apa nih suka duka yang dialami? Kalau mengajar anak-anak itu ya sebenarnya kita menyenangi. Tapi ya memang ada dalam case tertentu, misal ketemu anak-anak yang
tantrum, suka tantrum gitu kan, atau mungkin yang maaf ada yang berkebutuhan khusus, itu juga kita tampung dalam komunitas ini kan, sampai ranahnya ke prestasi. Jadi berarti nggak tebang pilih ya? Iya, nggak tebang semuanya pilih, boleh, semua ada kita. Boleh ikut. Iya, dari yang kelas paling rendah sampai yang kelas prestasi di nasional kita ada. Jadi kalau ya memang ketemu case-nya yang begitu ya kita memang benar-benar harus ada treatment khusus kan. Cara nge-treatnya beda ya? Iya, nggak bisa kita samakan antara anak per anak kan. Apalagi jumlahnya sih ya lumayan banyak gitu. yang harus diajarin gitu ya. Nah kalau Pido sendiri, Pido kenapa Pido akhirnya kamu menyukai renang ini? Pertamanya kenapa? Karena saya itu emang suka olahraga dari kecil kan. Dapatnya di renang, ya udah langsung ditekunin aja sih. Langsung ditekunin. Iya. Ada olahraga lain selain renang, misalkan futsal, bola gitu? Kalau untuk bola besar, bola kaki itu kurang Kak Billy. Oh kurang. Iya. Kalau bola-bola kecil gitu, kayak tenis, ya itu masih masuk itu. Berarti yang menguras energinya nggak terlalu ya? Iya. Itu. Tapi sebenarnya olahraga renang ini malahan yang kalau menurut Billy pribadi malah yang cepat ngebentuk badan ya. Iya. Misalkan pengen tinggi, jadi pengen ada sesuatu yang pengen dicapai lah. Kalau dengan renang ini biasanya memang cepet jalannya daripada yang lain-lain. Mungkin ada juga kayak alternatif kayak gantung-gantung itu kan. Tapi kayaknya renang ini lebih cepat lah kalau menurut Billy sendiri ya. Iya. Karena beberapa teman juga membuktikan karena sering renang jadi badannya cepat tinggi gitu. Nah jadi kalau dari Megalodon Aquatic di sendiri berarti memang udah sering ikut lomba-lomba ya? Terus banyak juga anak-anak yang diajarkan ibaratnya bukan yang normal saja tapi ada yang berkebutuhan khusus juga. Nah jadi kalau untuk Kak Randy sendiri, Kak Randy sebagai apa di sini? Saya foundernya. Founder, yang membuatnya ya? Iya betul. Jadi di bawah Kak Randy ini ada struktur tadi ya? Ada, betul. Struktur apa aja tadi Kak? Yang pelatih apa sebutannya? Ya kalau pelatih coachnya yang ada di lapangan. Ya, kita juga ada ketua, sekretaris, bendahara, struktur organisasi lah kira-kira. Struktur organisasi ya. Jadi banyak yang menaungi di bawah Kak Randy ya. Jadi ini untuk tempat latihannya kira-kira di mana Kak biasanya? Kalau untuk tempat latihan kita yang di Palembang ada di kolam renang Lumban Tirta, di Jalan POM 9 di seberang Arya Duta, Palembang Square. Ada jadwal khusus kah? Misalkan berapa minggu sekali latihannya atau berapa gimana? Kalau tadi kan saya sempat sebutkan untuk pembinaan berjenjang. Jadi kalau anak yang kelas learn to swim itu biasanya di weekend. Oh weekend? Iya itu yang learn to swim. Yang learn to swim itu kan anak-anak yang benar-benar baru belajar kan. Jadi dia biasanya kita arahkan untuk di hari Sabtu dan Minggu kan. Jadi orang tuanya juga kan kadang-kadang dia nggak butuh jadwal yang terlalu intensif kan. Jadi Sabtu Minggu kita dari pagi sampai ke sore itu ada di sana. Jadi untuk yang kelas learn to swim itu paling sesi belajarnya hanya 1 jam atau paling lama 1,5 jam. Gitu. Oh berarti nggak terlalu lama ya? Nggak, tapi kita kan banyak sesinya. Iya, gitu. Tapi 1 jam itu memang betul-betul produktif ya? Iya produktif benar. Diajarinnya memang betul-betul. Benar. Nah ini kalau misalkan kayak itu Kak, kayak menjelang lomba gitu. Ini treatment yang dilakukan dari Kak Randy gimana Kak? Nah ini berbeda kelas lagi. Di atas yang learn to swim itu ada yang learn to train. Learn to train itu juga tetap sama di hari Sabtu dan Minggu. Tapi dia jamnya udah ditentukan oleh komunitas atau oleh klub kita kan. Jam 8 sampai jam setengah 10 pagi. Nah itu juga yang anak yang masih pemula yang kira-kira kalaupun mau ikut lomba tadi dia harus latihan juga seminggu 2 kali jam 8 sampai setengah 10 itu. Nah di atasnya lagi kita ada yang seminggu 3 kali, yang di hari Senin, Rabu, Jumat, dan ada yang setiap hari. Nah itu yang udah elit atau profesional. Itu memang udah profesional ya? Betul, dia 1 kali sesi latihan tuh bisa sampai 4.000 sampai 6.000 meter. 1 kali sesi latihan untuk yang profesional. Latihannya juga setiap hari kita di Lumban itu, jam 4 sore sampai jam 7 malam. Berarti banyak stay-nya di Lumban ya? Iya. Atau ada juga tempat-tempat lain?
Atau di Lumban aja? Ada sih, juga. Ada. Kita juga buka cabang di kolam renang Gor Batu Raja. Oh, iya. Jauh ya, luar kota ya? Di luar kota. Oke. Kalau untuk pagi, ini saya juga kebetulan tadi ngelatih di NPCI. NPCI itu National Paralympic Committee Indonesia. Jadi itu wadahnya olahraga yang setingkat sama KONI, tapi menaungi yang disabilitas. Oh, disabilitas. Iya, betul. Oke. Dan itu tingkatnya juga bahkan udah sampai internasional. Oh iya. Berarti apa namanya kayak itu juga ya, ibaratnya berkesan juga ya untuk anak-anak disabilitas, berarti mempunyai kemampuan juga. Alhamdulillah Kak, betul. Walaupun betul dengan sekali. Keterbatasan. Baik. Nah, ini kalau misalkan untuk apa ini sebutnya atlet ya? Iya. Atlet renang ini Kak, kira-kira berbeda, misalkan ada asupan tersendiri gak makanannya? Misalkan kayak orang-orang gym kan beda asupannya. Betul. Nah, kalau renang ini gimana Kak? Pasti kalau untuk kan kita kalau dari atlet itu kan programnya saja sudah berbeda kan. Tentunya program yang dimakan sehari-hari itu betul-betul menguras tenaga, menguras kalori kan. Belum lagi mereka mau menjalani kegiatan sehari-hari yang anggota kita kan banyak anak sekolah tuh. Nah, itu saya selalu berpesan kepada semua orang tua, anak-anak yang setiap hari yang udah mencapai target latihan di kelas elit itu. Kita ada yang elit itu bahkan udah ada yang umur 11 tuh udah nyampe ke sana. Udah nyampe ke yang sesi 4.000 sampai 6.000 itu udah ada. Jadi kalau untuk asupan saya berpesan sekali ke orang tua, mulai dari dia bangun tidur itu sampai makan siang dan makan malam, asupannya itu ya tentunya berbeda dengan orang-orang biasa. Iya, pasti. Setelah selesai itu pasti tuh putih telur 5. Iya, kalau ada yang agak ekstrem sampai makan salmon atau daging sampai 1/4 setelah latihan kan. Ya, karena memang tenaga yang dikeluarkan kan betul-betul ekstra. Kan? Tapi renang ini dia tidak terlalu kelihatan misalkan berkeringat karena memang bernaungan dengan air ya. Oke. Nah, kalau Pido sendiri, Pido gimana Pido? Saat ini Pido sebagai apa? Sudah menjadi coach kah? Iya. Wih, mantap dong. Jadi gimana Pido? Pengalaman kamu melatih anak-anak ini? Seru kah atau ada sesuatu? Ya, kalau untuk ngelatih seru sih Kak Billy, sebenarnya seru. Karena saya juga kan emang suka anak-anak kan. Emang di bidangnya anak-anak main gitu kan. Saya suka gitu. Apalagi lihat anak-anak yang powernya itu ya gitu. Kita jadi semangat juga gitu lihatnya. Berarti memang ini langkah awal dari Fido ya. Iya. Nah, soalnya kalau misalkan misalkan ada rasa tidak terlalu senang dengan anak-anak, biasanya nggak relate sama kerjaannya. Iya, betul. Tapi ini memang karena pada dasarnya memang sudah menyukai anak-anak dan juga kerjaannya berhubungan juga dengan anak-anak. Jadi kerjaan itu terasa seperti hobi yang dibayar. Betul sekali. Oke, baik. Nah, jadi kalau Pido sendiri, Pido sudah menjadi coach sudah berapa lama Pido? Kalau untuk menjadi coach itu udah hampir 2 tahun. 2 tahun. Iya, 2 tahun belakangan ini ya. Oke, fun fact nih, misalkan yang baru Pido temui di lapangan dan Pido jadi belajar nih, kira-kira setelah ngajar anak-anak ini apa yang Pido dapetin gitu. Misalkan sesuatu yang belum pernah Pido alamin, ternyata setelah ngajar menjadi coach renang ini, ternyata begini. Ada kira-kira? Ada sih Kak. Apa kira-kira? Dari anak-anak itu kan egonya naik turun gitu. Kadang pas awal-awal itu kan ngajarkan kaget aja sih liatnya. Kaget soalnya kadang mereka semangat latihan, kadang ngedrop down banget gitu kan. Jadi ya kita sebagai pelatih juga harus belajar juga sih, memahami memahamin anak-anak kan. Baik, memahami moodnya ya gitu ya. Oke, jadi sesuatu yang belum pernah Pido ketahui jadi Pido tahu. Oke, atau mungkin kebiasaan nih Pido, kebiasaan mikro kali, kebiasaan kecil yang saat ini Pido alami setelah Pido menjadi coach ini, yang tadinya tidak biasa begini jadi sekarang biasa begini setelah jadi coach. Ada kira-kira kebiasaan yang sekarang sedikit merubah Pido setelah menjadi coach?
Ada sih dari segi latihannya aja sih. Latihan. Iya. Oke. Lebih peka juga terhadap anak-anak ya. Iya. Oke, ini anak-anaknya gimana Kak Randy? SMP, SMA atau gimana? Semua kebanyakan. Oh, kalau kebanyakan kita mulai dari SD sama SMP. SD sama SMP. SD sama SMP banyak. Oh, SD banyak juga ya? Oh, banyak sekali. Oke, sebanyak itu yang menyukai renang ini ya? Ya, alhamdulillah. Tapi ini juga belum terlalu lama ya. Maksudnya dulu nggak sebanyak sekarang. Iya. Jadi anak-anak itu ya sudah mulai mungkin dari kita lihat dari sisi orang tua juga, dari beberapa yang saya dapat dari orang tua. Jadi ya coach, kami sebetulnya tidak terlalu untuk mengarahkannya jadi atlet. Kadang-kadang awal datang awal ke kolam itu begitu. Yang penting anak kami udah bisa safety di air. Jadi ketika kecebur air mereka sudah nggak aman lah ya. Tenggelam, aman ya, untuk safety di air aja awalnya begitu kan. Benar. Ini sepertinya memang tujuan orang tua itu untuk melindungi anaknya sepertinya. Kalau untuk yang lain-lain itu bonus. Kalau misalkan udah bisa memang betul-betul ditekuni bisa menjadi atlet, itu memang sesuatu yang luar biasa. Tapi benar kata Kak Randy tadi, untuk safety misalkan ada trouble di lapangan atau apa kecebur gitu ya. Jadi kan sudah ada modal gitu, nggak bakal tenggelam. Itu untuk yang anak-anak yang benar-benar baru ya. Iya, baru-baru pemula. Setelah ketagihan juga ternyata Kak, kalau kita mau lanjut gimana? Apakah kita ada kelas yang lainnya? Kadang-kadang berlanjut ke situ kan. Nah, makanya itu tadi yang saya bilang di awal, menjawab keinginan orang tua yang animonya lumayan tinggi kan. Jadi ya saya menjelaskan bahwa memang setelah dari kelas learn to swim itu kita memang ada sampai kelas yang paling tinggi untuk prestasi kan begitu. Akhirnya ketagihan. Di situ juga enggak cuma yang cuma untuk safety di air, enggak juga yang untuk jadi atlet, ada juga yang datang ke kolam itu, Coach bisa nggak anak saya ini nurunin berat badan. Iya, tapi alhamdulillah dari awal dia join komunitas dari 97 kilo, 92 kilo, itu anak yang baru masuk SMP loh. Keluar dari kita itu 70, 68. Jadi ya di dalam klub kita itu juga ya bermacam-macam lah ya istilahnya. Tapi tujuan utamanya ya memang benar-benar prestasi kalau kita. Prestasi benar. Oke. Nah, ini sudah disinggung tadi manfaat dari renang ini, berarti ya salah satunya bisa menurunkan berat badan. Betul. Oke, jadi selain menurunkan berat badan juga bisa membuat tinggi badan juga ya. Nah. Apalagi Kak Randy kira-kira yang bisa didapatkan kalau misalkan rutin berenang ini? Kalau dari segi fisik. Kalau dari segi fisik ya, yang pertama saya selalu bilang ke orang tua, terlepas dia mau jadi atlet atau tidak, hal yang pertama akan mereka dapatkan itu benefitnya sehat. Iya, sehat ya. Iya, imunnya juga tinggi, dia nggak gampang terserang penyakit. Kita ada juga beberapa orang yang asma, ada yang asma akut, ada yang asma sedang atau ringan juga. Alhamdulillah dengan join ke kita itu hilang. Ada yang udah hilang sama sekali, ada yang cuman ya istilahnya nggak berat lagi kan begitu kan. Jadi ya kalau untuk berenang ini apalagi dia sudah menyenggol sesi program yang saya bilang udah lumayan tinggi tadi, yang latihannya udah menyentuh setiap hari, yang seminggunya bisa 25.000 meter, itu insya Allah dia mungkin jarang sekali ya, bukan kesulitan, jarang terkena penyakit atau jarang terserang penyakit karena ya olahraganya rutin kan begitu kira-kira. Staminanya udah terjaga. Benar. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ini kalau misalkan renang ini Kak, ada waktu-waktu tertentu yang bagus untuk pada saat kita berenang, misalkan berapa minggu sekali atau mungkin dalam pagi, siang, sore, malam atau gimana? Ya, kalau untuk waktu tertentu sih sebenarnya ya tidak ada yang terlalu khusus ya. Cuman untuk yang fresh itu memang benar-benar sebaiknya di pagi hari ya begitu. Jadi pagi hari sebelum melakukan rutinitas lain ya sebaiknya berenang. Nah itu ya biar badan lebih segar sih sebenarnya, itu aja. Segar, ya? Tapi jadwal latihan kita sendiri di sore sebenarnya. Karena kita kebentur sama anak-anak yang sekolah tadi kan Kak, pagi maunya sekolah kan gitu kan. Nggak bisa kita tinggalkan untuk sekolah itu. Iya, ini nih enaknya tuh kalau di rumah ada kolam renang sendiri enak ya. Oke, tapi ini apa namanya Kak, dengan adanya Megalodon ini tentunya membuat anak-anak juga yang tadinya pengen ada mendapatkan sesuatu dari berenang ini jadi ada wadah tersendiri ya. Iya. Oke, baik. Nah, untuk syarat bergabung bersama Megalodon Aquatic Club ini gimana Kak caranya Kak? Misalkan pengen minat gitu. Kalau syarat umumnya aja sih
kita dari usia ya. Usia itu ya paling kecil minimal 6 tahun. 6 tahun. Ya. Sebenarnya ada kelas yang di bawahnya lagi, cuman kebetulan kita sedang close sih. Sedang close. Ya, yang dari 3 tahun, 4 tahun sama 5 tahun itu ada. Cuman sekarang sedang close karena pelatih yang untuk menangani kelas yang di bawah 6 tahun itu terbatas sekali memang. Iya. Itu syarat umumnya usia. Tapi di atas itu juga tetap boleh bergabung. Untuk kelasnya nanti kita bisa menyesuaikan kan dengan kemampuan anak masing-masing. Sepertinya untuk pelatih anak-anak 6 tahun itu memang effort bener ya. Benar sekali Kak. Pido gimana Pido? Pido ada pengalaman lucu atau gimana waktu kamu jadi coach? Yang pernah kamu alami? Pengalaman lucu ya. Misalkan anaknya kenapa gitu? Ada di momen 2 tahun ke belakang ini? Oh, baru-baru ini sih Kak. Baru-baru ini. Iya. Kenapa tuh? Mereka namanya anak-anak yang kan ya. Dia apa namanya masih banyak mau main kan. Jadi dianya tuh kalau dikasih nih, kita kan mainnya 20 meter kan berenang kan. 20 meter nih kita kasih misal kebalikannya tuh 20 meter kali 20 nih udah ngeluh kan gitu, udah ngeluh, malah ada yang nangis gitu kan, belum dijalani udah nangis kan gitu. Iya, oke. Itu aja sih Gala. Sering lucu lihat mereka gitu. Iya, takut nyemplung ke kaki ke banyu Oke, telah trust isu dewe dia. Tapi memang seseru itu menjadi coach ini ya. Bukan dalam coach renang aja, semua coach itu pasti mempunyai pengalaman sendiri untuk anak didik yang dia latih. Nah, tapi dengan renang ini oke sebenarnya menjadi sebuah komunitas juga yang membuka ruang untuk anak-anak yang kira-kira biasanya kan anak-anak ini kan hobinya Kak nggak terduga kadang-kadang tuh ya. Iya, betul. Oke, mereka juga bingung menyalurkan hobi itu di mana, nggak tahu caranya gimana. Tapi kalian aktif juga di media sosial Kah? Alhamdulillah aktif kita di media sosial. Kira-kira seberapa pengaruh media sosial untuk komunitas Megalodon Aquatic Club ini? Kalau sejauh ini itu pengaruhnya ya. Kalau dulu kan sebelum kita aktif di sosial media itu kan yang saya bilang tadi nggak selama ini, dengan adanya sosial media itu pengaruhnya bisa sampai 70%. Iya, benar. Memang jangkauannya luas. Jangkauannya luas betul sekali, apalagi benar-benar aktif kan. Ya saya juga mencoba merekrut rekan-rekan yang ada di universitas kan. Ada juga yang istilahnya sampai magang di komunitas, karena kan kita nih komunitas tapi resmi begitu. Iya. Kita juga terdaftar sampai ke nasional kok gitu kan. Jadi ada yang dari universitas tuh pengen magang yang bidangnya olahraga, kita terima gitu kan. Jadi saya juga coba menggait mahasiswa terkait dengan sosial media tadi, saya berdayakan juga gitu kan. Ya untuk istilahnya untuk aplikasi yang ada di Megalodon Aquatic Club ini kan. Berarti memang ini menjadi untuk media juga ya. Betul. Untuk anak-anak yang mungkin pernah diangkat sebagai judul skripsi Kak ini? Oh banyak kalau itu. Banyak. Sampai sekarang pun masih ada. Jadi untuk judul-judul penelitian di skripsi, bahkan tesis juga kan, itu banyak yang jadi sampel atlet-atlet kita itu. Tapi ini nama komunitasnya unik loh sebenarnya. Iya. Ini tadi mau pilih tanya di awal, lupa. Megalodon Aquatic Club. Iya. Apa itu Kak artinya Kak? Jadi Megalodon itu sendiri mungkin kita tahu ya. Saya buka catatan sedikit. Ya jadi tadi mau kutanya di awal, lupa saking antusiasnya tadi. Jadi kalau dari penamaan kan itu tuh melambangkan seekor ikan hiu yang besar kan, hiu prasejarah kan, predator. Ya. Kalau di bahasa Latin itu ada bahasa Latinnya Dominamus profunda. Jadi sesuatu yang besar yang menguasai air. Itu aja awalnya. Tapi iya. Jadi karena saya juga ya ikonik lah istilahnya. Megalodon itu ikonik kan, melambangkan sesuatu yang ada di air kan. Jadi memang untuk tujuan prestasi ya kalau dilihat dari komunitas klub kan, kalau kita lomba kan suka ada spanduk kan, dipajang seluruh klub yang ikut, misalnya sampai 50 kan, itu melambangkan kegarangan gitu kan, kalau udah ngelihat nama itu kan. Tapi memang betul ini Kak Pilih, cerita sedikit. Jadi kalau udah keluar, ini saya dapat dari
orang-orang yang ada di provinsi atau kota lain, Megalodon ini besar ya. Saya juga nggak nyangka sebenarnya. Cuman karena memang saya aktif di dalam situ ketika lomba itu kan yang kita bawa lomba anak-anak yang baru ini, yang nggak terlalu profesional, yang masih train to train, yang belum train to compete kan. Yang anak-anak yang masih middle lah istilahnya. Itu kita pernah sampai lomba ke Tangerang tuh 18 mobil. Orang tuanya saking antusiasnya ikut. Terus kami bawa mobil sendiri, ujung-ujungnya rame. Saya cuman buka share di grup flyer, ada Pak Bu ini ada lomba yang cocok buat diikutin oleh anak-anak yang sekelas ini. Ya akhirnya saya buka pendaftaran kan, yuk ini kita daftarin dari klub nanti kan, wakil dari Megalodon Aquatic Palembang. Daftar 1, 2, 3 terus banyak. Ujung-ujungnya makanya akhirnya di Lampung terutama, di Lampung sama Banten itu kalau udah sebut Megalodon tahu tuh pasti udah Palembang pun. Langsung ngedengarnya kompetitor Megalodon langsung insecure sendiri ya. Karena kita sendiri kalau ngirim itu kan lebih banyak dari tuan rumah kadang-kadang. Emang seringnya begitu. Antusiasnya ya. Yang pengen ikutan lomba 30 itu. Kadang 25 atlet satu kali kirim itu kan. Paling dikit gitu. Jadi untuk saat ini Kak, pencapaian tertinggi kali dari Megalodon ini pernah meraih apa nih Kak? Kalau pencapaian tertinggi ya beberapa atlet kita itu sebagian besar ini ya, ada yang sudah tergabung di tim Kota Palembang, ada juga yang sampai ke PON juga, ada juga yang afiliasi kita yang saya bilang tadi sampai ke internasional, yang kemarin juga kebetulan di NPCI yang saya bilang disabilitas lagi, mungkin tahu Jendi Panggabean, ya itu udah sampai internasional kan. Kemarin juga ikut Olimpiade di Paris kan. Ya kalau pencapaian tertinggi kita di 2022 pernah dapat medali perunggu di Indonesia Open. Indonesia Open itu udah tarafnya nasional dan internasional juga kan. Yang jelas kalau untuk kejuaraan di nasional itu kita aktif sekali. Aktif sekali. Sudah tidak bisa dihitung pakai jari lagi ya, saking banyaknya. Alhamdulillah Kak kalau begitu. Alhamdulillah. Berarti memang seberkualitas ini Megalodon. Baik, dari segala banyak award yang didapat, menurut Kak Randy yang paling berkesan nih Kak, yang mana Kak? Yang kayaknya kayak menjadi goal nih tercapainya. Yang mana nih? Reward paling berkesan. Kalau reward atau award itu untuk saat ini ya, saya nggak terlalu ini ya. Yang paling berkesan itu ketika ngelihat anak-anak itu naik podium, tampil ya. Itu aja, dimanapun. Kayak rasa cedak dikduk campur aduk ya. Ya merinding lah, gitu kira-kira kan. Di balik semua itu ada rasa bangga tersendiri Kak tentunya pasti ya. Kayak ngerasa ternyata aku berperan nih dalam keberhasilan anak ini tentunya. Iya benar. Yang pasti banyak nih Kak menelurkan anak-anak berbakat di ibaratnya di renang ini ya, yang tadinya memang tidak mengenal renang ini, dari nol belajar mengapung, belajar bernapas dalam air dalam waktu jangka yang lama dan hingga menjadi perenang profesional. Iya benar. Jadi sangat bangga sekali tentunya. Salah satunya mungkin ini Pido. Salah satunya Pido ya. Betul. Bukti nyata ini sudah dihadirkan. Jadi selain Pido juga kita ada beberapa atlet-atlet lain juga. Itu yang bisa kita angkat juga ke sini kan, menjadi referensi buat orang tua kan tentunya kan. Anak-anak yang ada di klub kita itu apalagi yang sudah menginjak ranah prestasi itu sampai kita ajukan beasiswa ke Kemendikbud. Jadi dia kuliah juga nggak berbayar, udah gratis sampai selesai 8 semester. Ya itu udah ada berapa orang tuh kita ini, apalagi yang untuk anak-anak sekolah kan, yang pernah saya datengin juga sekolahnya kan, ya istilahnya anak yang nggak mampu kan, disuruh ini itu saya datengin, saya rekomendasi Pak tolong ini anak berprestasi gitu kan, mungkin bisa mengangkat nama sekolah kan. Ya akhirnya Pak kenapa nggak bilang, kalau ada ya dimasukin aja ke sini anak-anak prestasi itu. Akhirnya sekolah mencari dengan adanya prestasi tadi kan, yang anaknya tadinya nggak diinginkan kan, bisa saya bilang begitu kan. Akhirnya ya sekolah malah mencari kan. Ya alhamdulillah saya bilang tadi
dengan adanya komunitas kita ini atau klub kita ini kan mudah-mudahan arahnya positif tentunya. Amin. Gitu. Oke, jadi ini sudah ada kerjasama juga Kak dari sekolah-sekolah gitu ya, yang sering menghubungi, atau mungkin ada kayak kelas meeting gitu di sekolah-sekolah, Kak Randy sering datang ngisi kelas gitu? Ada juga. Ada sering kita. Kalau kita juga ada kerjasama sebelumnya dengan sekolah Matria Wira, sekolah alam kan kita juga yang mengisi ekstrakurikuler ya. Di Azara juga gitu kan. Jadi ya alhamdulillah dengan anak-anak itu ya udah ada pengalaman kan gitu. Ya memang kalau saya bilang di awal tadi macem-macem itu tingkah anak-anak kan ada yang bisa dikerasin, ada yang harus dilembutin kan. Jadi dari situ juga sih kita belajar kan. Akhirnya kita belajar. Karakter, ya? Iya benar, memahami karakter Kak Billy gitu kan. Yang jelas kan Megalodon ini ya kita buat memang awalnya untuk mengembangkan minat dan bakat gitu kan, untuk SDM atlet di bidang akuatik itu kan. Dan tujuan bisa menciptakan atlet profesional profesional begitu Kak. Oke, baik. Nah kalau untuk teknik renang ini Kak pasti ada teori juga yang dipelajari sebelum renang ya? Iya. Ada juga. Gimana teorinya? Diajarin ke anak-anak ini gimana? Kita ada sesi kelas juga. Sesi kelas juga. Sesi kelas dulu baru praktek atau gimana? Enggak, itu tertentu juga, enggak setiap hari kan. Jadi kita lebih sering di lapangan itu ketika mengajarkan langsung praktek. Jadi ngajarinya langsung di situ kan. Kalau yang sesi kelas itu biasanya untuk yang udah middle ke atas. Karena dia butuh teknik khusus kan. Bagaimana caranya berenang lebih cepat gitu kan. Nah itu benar-benar ya tough sekali kan. Kalau udah menginjak sesi atas itu benar-benar saya harus keras. Dan orang tua paham sih bagian itu. Makin dia menginjak sesi paling atas makin dia keras. Makin banyak tekanan. Benar. Karena tentunya ya orang tua juga kan kalau udah, saya juga bilang kan ke orang tua jangan sampai anaknya datang ke kolam itu udah menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, orang tua sampai nungguin, antusias kan dia nggak ada hasilnya. Itu juga jadi beban moral buat kita kalau sampai kejadian begitu. Jadi kayak kita ada tanggung jawab sendiri ya. Betul. Oke, baik. Nah tadi sudah disinggung Kak untuk atlet profesional ya, sudah yang Kak Randy anggap. Nah jadi ini ada treatment khusus untuk misalkan mereka nih mau berkompetisi nih Kak. Nah kira-kira apa nih Kak yang diterapkan untuk para atlet ini kalau misalkan mereka mau menjelang kompetisi gitu, latihannya gimana? Kalau menjelang kompetisi ya yang pasti intensitas latihan itu ya lebih ekstra. Istirahatnya juga itu benar-benar saya atur. Saya sampai berpesan kan ke orang tua kan, soalnya kalau di rumah kan kita sudah nggak bisa kontrol anak-anak kan. Jadi cuman pesan ke orang tua paling-paling kan kalau untuk sesi latihan itu udah kadang ada yang sampai muntah kan. Dan itu faktornya macam-macam. Ada juga yang kelelahan, kadang itu tadi satu, kok saya pulangnya kesorean nggak sempat makan siang, aduh. Nah itu kadang-kadang ya kita marahin juga dari anaknya dan orang tuanya juga kita kasih penjelasan kan, gitu kan, karena sesi yang mereka jalan itu ya bukan sesi orang-orang biasa gitu kan. Ya jadi makanya istilahnya berkesinambungan kan. Jadi baik dari program istirahat sampai ke asupan juga kan, akhirnya kita mengatur kan, semua terpola ya. Iya, itu juga nggak cuma di situ kan, membangun mental juara untuk atlet itu juga nggak mudah. Benar. Banyak ada juga malah yang maaf sudah jadi dia saya juga bingung kan awalnya kan. Ada anak yang sudah jadi tapi kadang tiba-tiba melempam gitu kan. Ya setelah saya analisis, ini pribadi ya, analisis pribadi, ternyata dia dapat banyak tekanan dari orang tua. Nah, ini saya berpesan ke banyak pikiran ya. Gitulah Kak Billy, yang jelas kan terbawa benar. Padahal kan di klub itu kan sesuai dengan misi kita juga kan, nanamkan serta menumbuhkan sikap yang disiplin. Itu sudah kita tanamkan sejak mereka bergabung dari awal, itu kita sudah tanamkan untuk waktu, tolong jangan telat. Jadi kalau dalam program berenang itu kan ada jarak sekian, yang seperti Pido bilang tadi kan, aduh anak-anak ini yang banyak drama karena dia malas kan, malas. Tapi kalau dia sudah jadi dia ketagihan. Nah untuk anak-anak yang baru mau ini, yang sebelumnya dia tidak pernah ngelakuin berenang sampai 3.000 meter, mending aku tidur di rumah. Ya kan ada yang kayak itu, ada. Ya kan. Jadi ya kami nanamin sikap disiplin, nanamkan tujuan itu buat apa kan. Termasuk ya mereka ini juga yang
kami istilahnya bisa ditampilin di depan anak-anak. Oh ini loh contoh yang udah jadi kan. Yang nggak perlu ya. Dan di luar itu juga ada yang beberapa anak-anak juga yang udah di atas 15 tahun. Mereka yang mau nyambung ke kedinasan, ke TNI Polri, kadang juga menghubungi kita itu. Banyak juga yang udah lulus sih. Alhamdulillah ya. Berarti memang bisa menjadi ladang amal jariah juga ya. Amin. Untuk kesuksesan seseorang tentunya. Oke, baik. Nah, kalau Pido gimana Pido? Pido dengan bergabungnya di Megalodon Aquatic Club ini, ada pencapaian yang pengen kamu capai lagi atau gimana? Atau memang nothing tulus saja kamu jalanin gitu, atau mungkin ada sesuatu yang pengen kamu capai dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ada sih Kak sebenarnya. Untuk prestasi yang saya pengen capai untuk anak-anak kan, soalnya sudah jadi coach juga kan sekarang. Pengennya sih anak-anak itu tuh jadi pemuncak di nasional sih. Itu aja sih. Oke. Jadi ini Kak Randy pembagian anak-anak didik ini Kak Randy yang bagi atau gimana? Misalkan ini jadi timnya Pido, ini jadi timnya si A, si B. Oh, Kak Randy yang bagi. Nah, kalau Pido megang berapa anak nih? Kalau saya itu megang di Learn to Swim, yang anak-anak yang baru-baru mau belajar gitu kan. Pemula ya? Iya, di pemula. Itu sekitar kalau lagi rame ya datang latihan bisa sampai 20-30 orang. Oke. Iya. Sebenarnya Pido ini malah lebih berat tantangannya ya. Karena dia pemula. Tahu dewek lah pemula tuh Cak Mano kan. Ibaratnya tuh butuh nih enggak tahu apa-apa. Yang kira-kira Cak Mano nak belajar ngapung tadi. Oke, tapi ini mereka nih rata-rata Pido memang nggak bisa berenang atau sudah ada yang memang sudah bisa berenang nih masuk di sini kebanyakan? Untuk itu ada yang udah bisa berenang sih Kak sebenarnya. Kalau yang belum bisa berenang itu kan masuknya di kelas weekend tadi. Oke, berarti banyak nih PR-nya sebenarnya Pido nih ya. Tapi dengan modal tadi sudah dapat ilmu juga, jadi bisa diterapkan ke adik-adiknya. Oke, baik. Nah, Kak Randy mungkin harapan nih Kak Randy. Terakhir kali harapan untuk Megalodon Aquatic Club ini kira-kira ke depan pengen Cak Mano lah kalau dari versi Kak Randy. Kalau kita kan sesuai dengan visi kita, kita inginnya menciptakan atlet yang unggul itu dan berprestasi baik itu di nasional hingga ke internasional. Jadi kalau untuk harapan kami ya atlet yang ada di komunitas atau klub kita ini ya benar-benar bisa sampai ke puncak gitu, itu harapan kita kan. Tapi kalau untuk yang istilah benefit yang saya bilang di awal tadi, yaitu tentunya dengan sendirinya insya Allah akan dapat kan gitu kan. Kalau ya mudah-mudahan lebih banyak lagi menorehkan prestasi Oke, dan juga masih ibaratnya terus berkembang, mengajak anak lebih banyak lagi untuk menyukai renang. Karena seseru itu renang ini. Oke, ini sering ada konten juga kan dari Megalodon, misalkan konten lagi ini ngajar gitu, ada juga? Ada sering. Kita ada konten harian kan, istilahnya kegiatan yang kita jalanin sehari-hari. Setiap latihan tuh kita ada dari Senin sampai Minggu kan, gak ada libur kita kan. Jadi setiap hari itu ada konten latihan yang kita jalanin ini begini, prosesnya begini kan, anak-anaknya ini nih, pelatihnya ini, jadi semacam video aja sih gitu. Tapi justru itu Kak yang mengundang anak-anak untuk gabung. Apalagi konten-konten menarik. Itu juga menjadi salah satu alternatif atau pilihan yang ngebuat mereka tuh pengen gabung bersama Megalodon dengan teknik belajar yang ceria mungkin dengan pokoknya strategi dari teman-teman Megalodon untuk mengundang anak-anak ini. Nah, untuk bergabung di Megalodon ini HTM-nya berapa nih? Kalau untuk pemula? Kalau untuk pemula kita untuk anak-anak yang learn to swim itu yang benar-benar baru belajar sekali ya, baru belajar itu biaya untuk kelas private itu 1.100.000. 1.100.000. Itu udah berapa kali pertemuan? 1 bulan. 8 kali pertemuan. Nah learn to swim itu sih sebenarnya lebih tinggi memang kan dari yang kelas atlet. Kelas atlet kita cuman 400.000 per bulan, nggak mahal memang.
Karena ngajarin yang lentu swim itu lebih berat memang. Lebih effort lah. Effortnya lebih tinggi. Tipnya si Pido ya. Iya. Oke, soalnya kalau sudah pro ya tinggal dipoles-poles baik baratnya kan. Tinggal ada teknik-teknik tambahan. Tapi kalau lentu swim tadi emang effortnya menguras waktu, tenaga, pikiran juga tentunya ya. Oke, tapi untuk saat ini yang daftar Bu Guyur ya. Alhamdulillah Kak Billy. Untuk yang daftar ya mulai berangsur rame kan gitu kan. Untuk saat ini Kak, yang Kak Randy ingat member aktif nih saat ini. Sampai saat ini ada berapa? Kalau member aktif itu ada sekitar 40 sampai 50 sih. Wih, banyak tuh. Jadi dibagi-bagi ya coachnya. Iya, dibagi-bagi coachnya. Jadi satu pelatih itu pegang berapa kan berjenjang tadi kan. Ibarat kalau sekolah ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, gurunya beda-beda kan. Nah, kalau kita ya sama tadi, ada yang kelas yang udah train to train aja itu bisa dibagi juga tetap. Misalnya yang ini 8 orang, yang ini 5 orang kan, satu pelatih yang pegang kan, ada yang 6 orang gitu kan. Disesuaikan dengan jenjangnya masing-masing. Dengan tingkatan ya. Dengan tingkatnya masing-masing. Pokoknya kalau misalkan sudah lulus misalkan learn to swim, naik lagi levelnya. Naik lagi levelnya, betul. Itu juga bisa beda hari tadi kan. Beda hari. Oke. Nah, terakhir nih Kak Randy, coba diyakinin lagi untuk misalkan nih para pendengar kita. Ini kan para pendengar kita nih kebanyakan orang-orang dewasa gitu. Yang pengen biar anaknya bisa berminat bergabung di komunitas renang ini, terkhususnya di Megalodon ini. Kira-kira diajak lagi Kak untuk lebih diyakinkan gimana benefit yang didapat nantinya. Boleh disapa dulu para pendengar. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 4 Palembang. Kami dari Megalodon Aquatic Club Palembang menyapa para orang tua ya yang mungkin anaknya berminat untuk dikembangkan bakatnya untuk menjadi atlet. Mungkin bisa menghubungi kita ya. Bisa bergabung di Megalodon. Iya, bergabung di Megalodon. Kita juga aktif di media sosial di IG kan. Boleh di-follow. Boleh dilihat-lihat dulu aktivitas yang ada di Megalodon ini. Ditanya-tanya juga boleh. Boleh juga, sangat boleh. Oke, karena aktif ya 24 jam IG-nya ya. Insyaallah aktif. Dan pas respon juga pas ditanya. Oke, nah kira-kira Kak, benefit atau keuntungan dengan bergabung di Megalodon ini apa yang didapat nantinya? Kalau sudah join di kita sih, yaitu tadi benefit pertama yang didapat itu kan kita mendidik anak-anak itu dari awal untuk disiplin dalam hal latihan kan. Tentunya ya zaman sekarang ini yang notabene anak-anak lengketnya sama gadget. Nah, itu udah ada beberapa orang tua, bukan beberapa, hampir rata-rata sih datang ke kolam itu ya pengen anaknya lepas dari gadget. Ya alhamdulillah itu benar-benar nyambung relate karena dengan program yang kita kasih di komunitas atau di klub. Setelah selesai dia latihan kan, akhirnya dia capek, nggak sempat lagi megang gadget, istirahat. Terus juga dengan program yang kita kasih kan ya anak-anak ini tentunya mengeluarkan kalori yang banyak ya, tenaga yang banyak. Yang tadinya nggak mau makan, akhirnya mau makan dan makannya teratur. Yang pasti ya kita menanamkan dan menumbuhkan sikap disiplin. Itu pertama, mandiri, jujur, dan tentunya punya sportivitas yang tinggi kan. Ya bagi orang-orang tua yang ingin, saya ulangi sekali lagi, yang ingin mengembangkan minat dan bakat di bidang olahraga renang, ya boleh ditanya-tanya ke kita. Nomor WA-nya juga ada Kak Pilih di IG itu. Pokoknya di sepil galau ya. Oke. Dan tentunya kalau misalkan memang ada sesuatu yang pengen dicapai, misalkan anaknya pengen menjadi sesuatu atau yang membanggakan keluarga, abdi negara atau yang lain-lain, ini juga bisa menjadi referensi untuk para sahabat budaya untuk mendaftarkan anak-anaknya untuk membuat staminanya lebih oke lagi. Mungkin ingin membentuk tubuh yang lebih ideal lagi, jadi bisa bergabung dengan Megalodon ini karena memang sudah di ibaratnya sudah terverifikasi ini untuk coachnya sendiri sudah terlatih, lisensi semua gitu. Sudah terlatih, memang sudah memenuhi kualifikasi untuk sebuah komunitas renang. Karena ada juga buktinya di sini Pido yang ibaratnya memang dari nol
dan sampai saat ini sudah menjadi seorang coach. Dengan menekuni renang ini juga bisa menjadi pundi-pundi rupiah lah untuk dia ya. Insya Allah. Jadi sebagai mahasiswa aktif juga berpenghasilan. Sangat berfaedah sekali komunitas Megalodon ini. Oke, baik Kak Randy dan Pido, luar biasa hari ini obrolan kita, nggak terasa juga waktu harus memisahkan kita. Ini sudah menit ke 57 lepas dari jam 9 paginya, sudah mendekati jam 10, itu artinya kita harus close dulu. Terima kasih kembali kami ucapkan mewakili LPP RRI Palembang untuk Megalodon Aquatic Club. Mudah-mudahan semakin sukses, semakin jaya, dan semakin berkembang, semakin banyak juga anak-anak didik yang baru yang nanti akan mendaftar. Oke, baik. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Baik Kak Billy, terima kasih banyak Kak Randy dan juga Pido. Terima kasih untuk ketersediaannya bergabung di RRI Perempat Palembang untuk edisi hari ini. Kita tutup dulu obrolan komunitas pada hari ini, dan kami tutup juga rangkaian Surjaya Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ninggal ko ambil nguntomo sangarobo di tay-tayan ijan sangat cangkir kopi nunda ku nguntomo ngingok ko tika-tikaku dilong huriksan kula pahirek ujingka-jingka ku coba buai buang diri harapan huriksan sehat sempurna mandilong contohkan biasanya bujanji nguap ko hati tu usaha posai kantunian bulan bintang baca kucing saunisan wadilong ini pi
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Abah, dah, Rego sayur, naik lagi, Nah, Abah double lemas dengernya. Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu? Lemes denger kabarnya, lemes kena susah gak nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Bah. Sayuran bakal dinaikkan. Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya. Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online RRI yang mudah diakses. Makanya biar hemat, kita nanam sayuran di pekarangan. Agak dulu, Bah. Sebelum bertanaman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
tak ninggal kau ambil Nguntomo sangat roboh di tai-taian ijan sangat cangkir kopi nunda ku nguntomo ngingok kau tika-tikaku Dilo huriksa Kula pahirek ujingka-jingka Ku cuba buai buhuan diri Harapan huriksa Sehat sempurna Mandilong contohkan biasanya bujanji Muat ko hati tu usaha posai Kantunian bulan bintang Bacaku cigang Kabul kosai saunisa Wadilong ini pi Jangan sampai ketinggalan, lebih baik kau mulai dari sekarang. Jangan ragu dan bimbang, berkeras dengan pantang. Jabut bangga kau jadi bangsa. Duhai bujang gadis Palembang, gaya bukan selalu dikenang. Asal kebagus, buat Palembang, untuk kemajuan kota kita. Asal kebagus, untuk dicontoh, untuk kemajuan kota kita. Mulailah dari sekarang, membangun negeri kita kawan. Karena masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu ayo bagi jalan untuk bersama orang tua kita. Kalau bujang gadis Palembang pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan, kegagalan itu pelajaran. Yakin bersama diri kita, kalau kita pasti bisa maju.
kemajuan kota kita. Asa terbangun untuk dicontoh, untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang membangun negeri kita kawan. Kalau masa yang akan datang pasti lebih banyak tantangan. Dari itu ayo bagi doa untuk bersama orang tua kita. Kalau puncak garis terlempar pasti bisa terlebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan, kegagalan itu pelajaran. Yakin bersama diri kita, kalau kita pasti bisa maju. Dari itu ayo bagi doa tunjuk bersama orang tua kita. Kalau puncak garis terlempar pasti bisa lebih jauh. Jangan takut dengan kegagalan, kegagalan itu pelajaran. Yakin bersama diri kita, kalau kita pasti bisa maju. Ayo, ngelamunin apa? Gak ngamun sih, Mah. Emang mau ngapain? Sambil nyikil sih. Nih, mending dengan RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik. Cie, Mama. Ini kan lagu muda banget. Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga bilang lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus. Iya, kayak sangkatan sama saya, Mah. Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik bagi orang yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengan musik yang berkualitas yo, dan bisa kamu dapetin di RRI. Rambutnya bergoyang putih, kulit mulai keriput, giginya pecah, sikap pecah dua, jadinya ompong. Lah banyak yang dikorbankan demi kekasih pujaan. Oi dasar nasib kejasih untuk perlindungan si bulan. Oi kemalan niat, akankah kekasih pujaan terwujudkan? Ini kisah bujang lapor, kemana-mana telean. Oi kasihan bujang lapor, tiap hari kesepian. Ini cerita bujang lapor, menangis di tengah malam. Oi kasihan bujang lapor, kalau malam kedinginan. Kasihan. Oi malam niat, akankah kekasih pujaan terwujudkan? Ini kisah bujang lapor, kemana-mana kelean. Oi kasihan bujang lapor, tiap hari kesepian. Ini cerita bujang lapor, menangis di tengah malam. Oi kasihan bujang lapor, kalau malam kedinginan. Wassalam, hai bujang lapor. Puji kakang mari dengan senang tidak lagu dan puji kakang mari dengan sedang ketar ada maluan. Maka ubah gigiku ngilu badan kata bulan berbuah. Maka ubah dadiku gindu semuka tulah lambang keluar. Oi kakang tulah, oi kakang buah kakang. Oi kakang tulah, oi kakang buah kakang. Ada kain masih nak kembang, nak kembang melati. Ada yang lain masih nak dengar, dengar seduduh hati. Oi kakang tulah, oi kakang buah kakang. Oi kakang tulah, oi kakang buah kakang. Malam asap malam ada, malam selamilah agak iya. Hitam ala hitam ala, hitam lo dengan bender dia. Oi kakang tulah, oi kakang buah kakang. Oi kakang tulah, oi kakang buah kakang. Malam akap, malam telah asli, hitam alat, hitam dengan berbeda. Kaman akan ayam, terus yang muda. Kaman akan ayam, terus yang muda. Berkumpul ayam di dasar, timbal ayam di tinggi lagi. Amun kilo empong diunggah, bercerai kita lama lagi. Oi kakang tulah, oi kakang buah kakang. Oi kakang tulah, oi kakang buah kakang. Mak mana akan jambu terbanam di kampung lincah. Mak mana akan milu, kata sebatalan hingga
ngakeun siapkan bakal besok masa kita udah